Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah para jamaah sekalian, kita pada hari ini masih diberikan nikmat hidayah serta rahmatnya kepada kita daripada Allah. Ini merupakan sesuatu hal yang patut kita syukuri. Karena apa? Karena banyak orang yang telah mendahului kita ataupun orang yang telah meninggal, mereka menginginkan dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka menginginkan untuk dihidupkan kembali. Mereka menginginkan untuk dihidupkan kembali supaya mereka dapat beribadah, dapat mengumpulkan amal-amal, karena selama mereka hidup dahulu mereka senantiasa tidak sekali melaksanakan perintah dan juga mencari amal untuk bekal nantinya di akhirat, sehingga mereka menginginkan kembali untuk hidup di dunia. Ini merupakan sesuatu pelajaran bagi kita, sehingga untuk kita lebih memanfaatkan kesempatan selagi kita masih sehat, selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup bernapas di muka bumi ini, maka carilah ilmu ataupun carilah amal sehingga kita bisa membawa amal tersebut di akhirat nanti. Nah, sehingga kita tidak menjadi orang yang akan menyesal nanti di akhirat nantilah. Selawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat beliaulah yang menjadi suri tauladan kita. Nah, jadi Rasulullah menjadi suri tauladan, menjadi uswatun hasanah, sehingga akhlak dan juga perbuatan dari beliau harus kita contoh. Mudah-mudahan kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW kelak di akhirat dan juga bisa dapat berkumpul bersama beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari sejenak para jamaah, kita merenung sejenak, mengingatkan akan kehidupan setelah kehidupan dunia, yang mana kehidupan ini, sesuatu ini akan menjadi pasti. Sesuatu tersebut adalah kematian. Sudah menjadi sunatullah bahwa setiap makhluk yang hidup di muka bumi ini akan merasakan yang namanya meninggal, akan merasakan yang namanya kematian. Hanya saja manusia di antara kita tidak tahu kapan kematian itu akan datang, sehingga dari itu kita lebih mempersiapkan diri untuk kematian tersebut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, karena kematian itu pasti akan tiba. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita agar selalu senantiasa mengingat kematian, menyiapkan diri dari kematian, menyiapkan diri dengan bekal setelah kematian itu. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya berbanyaklah mengingat kematian, berbanyaklah mengingat yang memutuskan kenikmatan. Nah,
Yang memutuskan kenikmatan itu adalah kematian. Maka perbanyaklah mengingat kematian, karena kita sadar kehidupan kita di dunia ini hanya bersifat sementara, sehingga kita perlu melakukan atau mencari amal-amal untuk bekal kita nanti di akhirat kelak. Nah, dalam hadis Rasulullah ini mengajarkan kepada kita atau menganjurkan kepada kita bahwasanya kita selalu agar senantiasa untuk mengingat kematian, mengingat sesuatu yang memutuskan kenikmatan atau mengalahkan atau menghancurkan dari kenikmatan tersebut. Maka yang menghancurkan atau yang memutuskan kenikmatan tersebut yakni kematian, yang suatu saat pasti akan terjadi. Bahkan seringkali terjadi walaupun keadaan kita sehat walafiat, karena kematian ini bersifat tiba-tiba, tidak menunggu umur kita tua, muda, sehat, sakit. Kematian itu bisa saja datang kapan saja, dimanapun saja. Nah, Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu pernah berkata bahwasanya aku itu sedang duduk bersama Rasulullah SAW. Maka datanglah seorang laki-laki, ini datang dari golongan Ansor. Lalu ia memberikan salam kepada Nabi seraya berkata, "Wahai Rasulullah, mukmin yang manakah? Mukmin yang seperti apakah yang paling utama?" Jadi orang Ansor tersebut bertanya kepada Rasulullah, menanyakan mukmin seperti apakah yang paling mulia, yang paling baik akhlaknya. Maka mukmin seperti apakah yang paling, maka setelah kaum Ansor tersebut bertanya tentang bagaimana akhlak seorang mukmin, maka dia boleh bertanya yang paling baik akhlaknya. Ia bertanya lagi, mukmin seperti apakah yang paling cerdas. Jadi beliau menjawab, Rasulullah menjawab, yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik mempersiapkan kematian, mempersiapkan diri untuk sesudah kematian itu. Nah, mereka itulah orang-orang yang cerdas. Jadi Rasulullah menjawab, nah inilah standar kecerdasan yang sebenarnya mengingat kematian, yaitu tidak pernah melupakan sesuatu. Jadi tidak melupakan sesuatu yang pasti akan tiba. Jadi kita ada persiapan diri untuk sesuatu hal setelah kehidupan kita di dunia ini, yakni kematian. Tanpa adanya persiapan diri untuk kematian itu, tentu saja hanya sekedar mengingat, tidak banyak berguna dan juga tidak bermanfaat. Jadi oleh karena itu, cobalah kita bercermin untuk melihat diri kita pribadi, apakah telah cukup bekal yang akan kita bawa nanti di akhirat. Jadi kita introspeksi diri bagaimana, apakah amal yang telah kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam firman Allah Quran surah Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Nah, jadi di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 24 tadi, di dalam tafsirnya ini dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan akan kekuasaan Allah, dan sungguh aneh. Nah, jadi sungguh aneh orang yang ingkar kepada Allah sementara awalnya tiada, lalu Allah menghidupkan atau menjadikannya ada di muka bumi ini. Nah, jadi ayat ini menjelaskan bahwasanya ayat ini juga menunjukkan bahwa kita semua akan mati dan kita semua pasti akan dibangkitkan kembali oleh Allah nanti setelah kematian itu. Nah,
Jadi bagaimana persiapan kita untuk menyiapkan kita dari kematian, atau mempersiapkan bekal kita supaya menghadap kematian? Nah, jadi yang pertama, persiapan yang harus diperhatikan untuk kita, yang pertama, beramal sebaik mungkin. Kita hidup di dunia ini hanya sementara, karena kehidupan yang abadi hanya ada nanti di akhirat. Di dunia ini hanya sebagai tempat persinggahan, tempat mencari amal yang akan kita bawa nanti di akhirat. Sehingga kita harus maksimal mungkin mencari beramal baik di dunia ini, dengan cara salah satunya dengan istiqomah. Istiqomah ini merupakan sesuatu hal yang sangat berat, tetapi di sisi Allah ini sangat mulia. Karena apa? Karena jikalau kita beribadah dengan istiqomah, maka amal yang kita kerjakan ini akan semakin meningkat. Karena sesungguhnya kehidupan kita di dunia ini bukan dihitung pada awalnya, tetapi pada akhirnya. Jikalau kita awalnya beribadah rajin, tetapi pada akhir hayat kita kembali ke maksiat ataupun perbuatan dosa, nah ini maka kita akan masuk neraka, maka kita akan su'ul khotimah. Manusia pasti akan menginginkan kehidupan husnul khotimah, keadaan dalam baik, sehingga diperlukan istiqomah dalam berbuat kebaikan. Nah, ini merupakan hal yang pertama dalam mempersiapkan diri kita untuk bekal kita nanti di akhirat. Selanjutnya, persiapan yang kedua untuk kita menghadapi kematian, yakni menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, yang mana beliau pernah bersabda, jika manusia mati maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan juga doa anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tua. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan ketika kita semasa hidup. Ilmu yang kita ajarkan kepada orang sehingga bisa bermanfaat baginya, itulah yang akan menjadi pahala bagi kita. Dan yang kedua, sedekah jariyah. Maka banyak-banyaklah bersedekah ketika kita masa hidup, maka itu akan menjadi bekal kita nanti di akhirat kelak. Dan yang terakhir, doa anak soleh. Maka ketika kita mempunyai anak, maka didiklah dia dengan agama Islam, maka dia akan menjadi pribadi yang taat kepada Allah dan menjauhi larangan yang telah Allah tetapkan kepada kita. Inilah yang merupakan itu hal yang perlu kita siapkan. Nah, yang ketiga, berdoa agar kita senantiasa berdoa supaya kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ini merupakan suatu hal yang sangat diingini oleh semua manusia, meninggal dalam husnul khotimah, dalam keadaan baik. Karena kehidupan manusia ini dihitung pada akhirnya. Maksudnya ketika manusia itu meninggal pada akhirnya dalam keadaan baik, maka husnul khotimah dia. Walau ketika sebaliknya, ketika dia meninggal pada saat yang buruk, maka su'ul khotimah. Mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan baik, yakni dalam husnul khotimah, supaya kita bisa merasakan surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Inilah merupakan nasihat yang bisa saya berikan kepada kita semua. Semoga saya dan juga para jamaah sekalian senantiasa mengingat kematian, karena kematian ini merupakan sesuatu hal yang sangat pasti. Oleh karena itu, ketika kita sekarang masih diberikan kesehatan, kekuatan, maka beribadahlah kepada Allah semaksimal mungkin untuk bekal kita nanti di akhirat, supaya kita tidak menjadi orang yang merugi dan juga tidak orang yang menyesal.
Akhir kalam, sekian ceramah dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terjadi kesalahpahaman atau salah kata ketika saya menyampaikan pesan ini. Mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran, bisa senantiasa bisa beribadah kepada Allah SWT semaksimal mungkin, dan juga mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.